Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Rosa Febrianti dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan membahas tentang masalah energi dan perubahannya. Langsung saja pada yang pertama, yaitu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau yang biasa kita sebut dengan usaha. Kata energi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Contohnya, ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun, setiap kegiatan yang kita lakukan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi itu tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat kita rasakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi juga memiliki hukum kekayaan energi yang seperti telah kita ketahui, yaitu bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya yaitu jenis dan bentuk energi. Seperti yang telah kita ketahui, energi yang paling besar di muka bumi itu yaitu energi matahari. Panas dari energi matahari memiliki manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Contohnya yaitu untuk mengeringkan pakaian, untuk sebagai penghangat tubuh, mengeringkan hasil panen seperti padi, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Selain itu juga, panas dari energi matahari tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bagi tumbuhan, terutama bagi tumbuhan yang memiliki klorofil. Manfaatnya bagi tumbuhan yaitu agar tumbuhan dapat melakukan proses pembuahan makanan atau yang biasa kita sebut dengan proses fotosintesis. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis dan bentuk-bentuk energi. Di dalam energi terdapat yang namanya energi terbarukan atau yang biasa kita sebut dengan energi alternatif. Energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang bisa habis secara alamiah. Energi terbarukan berasal dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi dalam jumlah besar. Misalnya matahari, angin, sungai, tumbuhan, dan sebagainya. Jadi macam-macam dari energi alternatif itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Contohnya adalah ketika kita melemparkan bola ke atas, maka bola tersebut akan jatuh lagi ke bawah. Jadi bola yang telah diangkat ke atas tadi juga memiliki energi yang disebut yaitu energi potensial. Yang kedua yaitu energi kinetik, adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Contohnya adalah ketika sebuah mobil melaju, semakin kencang kecepatan mobil tersebut, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Contohnya adalah ketika bermain gendang. Semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Yang ketiga, energi panas atau energi kalor. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumbernya. Contoh dari energi panas ini yaitu ketika kita memanaskan air dengan api. Suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air dapat mendidih dan panas. Yang keempat yaitu energi cahaya.
Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu, semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan kita. Yang kelima yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contoh sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. Yang keenam yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah dua inti atom yang menyatu. Contohnya, penggunaan bom nuklir. Selain dari energi-energi tersebut, ada juga energi lainnya, yaitu misalnya energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Yang selanjutnya, energi pegas. Energi pegas merupakan salah satu jenis energi yang ada pada semua benda lentur atau atletis. Saat kita memberikan gaya pada benda, maka energi yang dihasilkan ialah energi potensial. Sedangkan saat dilepaskan, maka energinya berubah menjadi energi kinetik. Contoh dari energi pegas yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti busur panah, ketapel, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan pindah pada perubahan bentuk energi. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi lain. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil dapat bergerak. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika kita menggosokkan kedua tangan kita, maka tangan kita akan menjadi terasa hangat. Yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, saat kita bertepuk tangan, maka akan menghasilkan bunyi. Yang keempat, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Yang kelima, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu neon, lampu pijat, dan televisi. Selanjutnya, itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika yang kita colokkan itu merupakan energi listrik dan setrikanya akan menjadi panas, berubah menjadi energi panas. Contoh lainnya pada magic jar, solder, dispenser, dan oven. Yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kipas angin, mixer, bor listrik, dan mesin cuci. Yang selanjutnya, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada kincir angin. Kincir angin itu jika berputar merupakan energi gerak, menghasilkan listrik. Terus yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu pada bel listrik atau klakson mobil. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.